Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Perkenalkan, saya Ketut Wijanegara. Saya dosen di program studi manajemen sumber daya perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah sosial ekonomi budaya masyarakat pesisir. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa program studi manajemen sumber daya perairan dengan total bobot 3 SKS. 2 SKS adalah teori dan 1 SKS adalah project based. Deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan pengertian kondisi sosial masyarakat pesisir, kondisi ekonomi, kemudian budaya-budaya yang dimiliki oleh masyarakat pesisir, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Provinsi Bali itu sendiri. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, 14 pertemuan tatap muka, dan juga pertemuan presentasi project base, kemudian memaparkan hasil-hasil yang sudah didapatkan saat melakukan project base. Kemudian 2 pertemuan untuk ujian tengah semester, 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Penilaian dari mata kuliah ini adalah menggunakan formasi proses 60%, kemudian evaluasi 60%. Di mana proses untuk kehadiran adalah 10%, tugas yang dikerjakan secara mandiri adalah 30% bobotnya, tugas berkelompok adalah 10%, kemudian kuis, keaktifan, dan interaksi tanya jawab yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebesar 10%. Untuk evaluasi, 20% untuk ujian tengah semester dan 20% untuk ujian akhir semester. Perkuliahan ini dilaksanakan diharapkan mahasiswa dapat secara aktif dan secara langsung mengetahui kondisi-kondisi yang ada di masyarakat pesisir, baik yang ada di Provinsi Bali secara khusus karena jarak antara Universitas Udayana dengan wilayah-wilayah pesisir sangat dekat, sehingga diharapkan mahasiswa dapat merasakan bagaimana kehidupan yang dilalui oleh masyarakat pesisir untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Mata kuliah ini juga diharapkan mahasiswa dapat memecahkan permasalahan-permasalahan baik yang terjadi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup mengelola sumber daya kelautan dan perikanan tersebut. Mata kuliah ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana hubungan budaya-budaya yang dimiliki oleh wilayah atau daerah masing-masing. Sekedar informasi, untuk masyarakat pesisir di wilayah Provinsi Bali, masyarakat di Provinsi Bali sangat memegang kental yang namanya budaya dan adat istiadat. Salah satunya adalah konsep Trihita Karana, di mana masyarakat baik itu masyarakat pesisir dan masyarakat lainnya memiliki hubungan yang sangat erat antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluk hidup. Hal tersebut adalah memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi yang ada di seluruh wilayah pesisir yang ada di Provinsi Bali, sehingga hubungan ini dapat mempererat bagaimana proses masyarakat pesisir mengelola, kemudian mencari dan mendapatkan hasil-hasil laut yang mereka manfaatkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan taraf hidup mereka masing-masing. Oke, kita mulai ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Pada hari ini pertemuan kita
dengan judul jenis hasil laut yang dapat dimanfaatkan masyarakat pesisir. Akan saya detailkan potensi hasil lautnya yang ada di Bali, ya. Artinya apa yang akan saya jelaskan ini lebih banyak yang ada di Provinsi Bali. Apa yang kalian ketahui tentang perikanan skala kecil? Apa yang kalian dapatkan di benak kalian? Apa perikanan skala kecil? Biasanya masih berbasis Tradisional satu. Apa lagi? Yuk. Apa? Tradisional, apa lagi? Rumah tangganya bagaimana? Rumah tangganya dia masih apa namanya, bersifat perekonomian yang rendah. Sebenarnya, ya. Jadi perikanan skala kecil itu tidak dapat dipungkiri sebagai salah satu penopang, ya, penopang bagaimana masyarakatnya mengelola perikanan-perikanan, mengelola sumber daya yang ada di pesisir. Ini saya ambil dari FAO. Perikanan skala kecil adalah perikanan tradisional. Tradisional artinya teknologinya masih belum menggunakan teknologi yang belum begitu maju. Kemudian mereka menggunakan sumber dayanya masih konvensional. Kemudian melibatkan rumah tangga nelayan dan bukan perusahaan komersial, menggunakan modal dan energi yang relatif kecil. Jadi mereka memiliki modal, kadang-kadang ada yang meminjam unit penangkapan. Unit penangkapan itu definisinya adalah karena kalian sudah tidak ada ya dasar-dasar penangkapan ya. Definisi unit penangkapan itu adalah armada. Armada itu adalah kapalnya dan alat penangkap ikannya, seperti itu. Kemudian ini kapal penangkap ikan yang relatif kecil melakukan perjalanan memancing dalam waktu singkat, biasanya menggunakan istilah apa? One day fishing. Yang angkatan tinggi harus sudah paham, karena itu nanti adalah basic ilmu kalian pada saat kalian nanti sidang, ya. One day fishing itu artinya mereka melakukan penangkapan ikan sehari, berangkat subuh, pulang langsung di hari itu. Misalkan berangkat malam, pulang subuh. Artinya trip mereka itu tidak trip yang panjang. Beda dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Kenapa perusahaan-perusahaan besar harus tripnya panjang? Modal besar, apa lagi? Jumlah tangkapannya sangat banyak. Nah, jumlah tangkapan apa lagi? Kenapa perusahaan besar itu harus tripnya bisa 3 bulan, bisa 1 tahun? Ada yang 1 tahun penangkapan jurnal online misalnya. Itu skala besar, bukan small scale research. Ya. Nah, kalau kalian ingin mencari informasi tentang perikanan skala kecil, kalian bisa lihat di link ini. Jadi di FAO itu menjabarkan bahwa perikanan skala kecil itu memberikan, sebenarnya mereka juga harus didata dengan baik, karena di setiap wilayah, setiap daerah dengan sumber daya ikan itu, sumber daya ikan bisa diperbarui apa kan? Bisa. Ya, bisa punah kan? Bisa. Ya, itulah fungsinya kalian pelajari namanya sustainable. Ya, kan pelajari yang berkelanjutan, gimana caranya mengetahui biar penangkapan tidak berlebih. Sama juga di budidaya. Kita berbicara dengan perikanan skala kecil. Di budidaya kenapa? Budidaya, saya kasih contoh misalkan di Buleleng nanti ada pemetaan inventarisasi potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Bali. Semakin besar sumber daya ikan yang dibudidayakan, yang dihasilkan apa? Selain produk yang negatifnya, limbahnya apa? Kalau kalian belajar budidaya, feses, sisa makan, ya itu juga mempengaruhi pencemaran lingkungan seperti itu. Ini saya lakukan saat penelitian di Buleleng. Nah, ini namanya kelompok nelayan.
perikanan skala kecil ini dengan adanya kebijakan pemerintah, bagaimana caranya mendata data-data dari penangkapan mereka. Kemudian pemerintah berkebijakan masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan, kemudian mereka wajib harus bergabung menjadi satu kelompok nelayan, ya. Sehingga dari data laporan inilah pemerintah tahu berapa jumlah tangkapan dari anggota-anggota kelompok nelayannya. Inilah fungsinya. Bagaimana kelompok nelayan ini bisa memberikan dampak terhadap data-data perikanan. Itulah pentingnya kalian mengetahui perikanan skala kecil. Oke? Dari foto ini apa yang kalian bayangkan? Nelayan atau masyarakat pesisir itu identik dengan kemiskinan. Kenapa? Kenapa? Yuk, padahal nanam enggak kayak petani. Petani nanam tanaman, tunggu 3 bulan panen. Nelayan enggak, tinggal starter mesin, jalan, tangkap ikan, jual. Tinggal bikin bensin aja. Kenapa nelayan identik dengan kemiskinan? Pendidikan yang benar terus sehingga dia tidak bisa memanajemen pendapatan yang didapat pada manajemen pendapatan. Atau memiliki pola pikir bahwa di lain hari masih akan mendapatkan pendapatan atau penghasilan lagi. Pola pikir Itu termasuk apa lagi? Konsumtif. Hasil pendapatan tergantung pada musim. Hasil pendapatan dan ketidakpastian. Ya kan seperti pegawai kerja bulan depan dapat gaji kan, nelayan laut belum tentu dapat ikan, petani nanam udah kelihatan hasilnya kan, walaupun nanti mereka tidak tahu entah itu ada hama dan sebagainya, tapi sudah ada kelihatan kan. Kalau misalkan dipanen, budidaya juga sama. Kalau di budidaya udang, misalkan ada tambak yang kena penyakit, mereka panen langsung. Kalau nelayan nggak tahu, muter-muter, ya, karena ikan rata-rata bermigrasi. Mereka tidak hanya satu lokasi. Pernah kalian diajarkan common access, open access yang itu dah? Ikan itu semuanya memiliki, ya, ikan semuanya memiliki. Ada nggak kepemilikan ikan yang pernah lautan? Negara Indonesia dengan negara Australia ada nggak yang memiliki ikan? Ya ada, sedangkan ikan itu bisa berwarga dari Australia ke Indonesia. Nah itulah kenapa kalian harus mempelajari namanya small scale fisheries. Ya, inilah kenapa teman-teman sebagai mahasiswa harus mempelajari kondisi-kondisi nelayan seperti ini, kemudian mendata kenapa kok bisa nggak sejahtera. Itu adalah salah satu program pemerintah bagaimana bisa meningkatkan taraf hidup nelayan. Sampai di sini pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan? Kalau ada yang mirip-mirip tentang proyek kalian terkait nelayan yang memiliki taraf hidup di bawah garis kemiskinan. Masyarakat pesisir, ini adalah konstruksi masyarakat kehidupan sosial budaya yang dipengaruhi secara signifikan. Ini hampir mirip-mirip small scale fisheries, kemudian dengan kondisi sosial ekonomi, kemudian dengan kondisi tingkat kesejahteraan, kemudian bagaimana masyarakat nelayan itu memanfaatkan kondisi-kondisi yang ada. Karena seperti tadi, hidupnya, pendapatannya bergantung terhadap apa? Hasil tangkapan, hasil di laut seperti itu. Ini yang tadi saya sampaikan, masyarakat pesisir belum tentu jadi nelayan. Apa-apa saja pekerjaan yang ada di masyarakat pesisir? Nelayan, tadi udah apa lagi? Pengepul, Tambak garam. penambang garam, yang memanfaatkan sumber daya laut. Petani rumput laut,
Apalagi? Apalagi yuk. Kalian itu sarjana perikanan SPI. Wih, keren. SPI. SPI apa lagi? Pengasapan, pengolahan perikanan, bikin ikan teri, ikan asin, sebagainya. Apa lagi? Apa? Buluh, ya institusi. Apa lagi? Karena itu adalah ruang lingkup kalian. Kalian harus paham betul kehidupan mereka. Karena itu yang akan kalian pelajari di small scale fisheries, di sosial ekonominya mereka, di budaya mereka. Kemudian bagaimana kalian mengetahui kehidupan mereka. Kemudian bagaimana kalian bisa mendata data-data yang kalian ingin dapatkan di sana seperti itu. Ini adalah contoh penangkapan. Biasanya kapal-kapal yang sudah di atas 30 gross ton itu sudah termasuk kapal-kapal komersial. Ya. Kapal-kapal komersial ini biasanya hasil tangkapan mereka sudah dihitung atau sudah ditimbang atau sudah dilaporkan di pelabuhan. Tapi yang ini yang angkatan 21 sudah pernah ke Serayun. Sudah ya? 21 udah ya? Sudah ya? 21 udah ya? Ini adalah armada penangkapan di masyarakat nelayan yang tradisional. Kalau pakai perahu seperti ini bisa nggak dapat jualan 5 juta? Dapat hasilnya? Bergantung hasil, bergantung hasil tangkapan. Kira-kira masuk nggak? Kali melaut pakai perahu kecil ini ukurannya paling 6 kali 1, 6 kali 0,7 berarti segini. Itu kalau duduk begini, duduknya itu nikmat, ketemu ombak, ketemu dolphin. Ini bisa sampai 5 juta menurut hasil tangkapan yang didapatkan. Saya kasih contoh. Kalau nelayan di daerah Karangasem, mereka melautnya itu ke tengah mencari ikan apa? Biasanya mereka balik itu ada alat tangkap yang diturunkan. Itu biasanya untuk mencari ikan kelamis besar. Kalau mereka mendapatkan rezeki atau beruntung, biasanya mereka mendapatkan ikan marlin, ikan marlin kan? Ya, panjang cucuknya. Dan marlin itu harga sekilonya hampir 60.000 dan rata-rata bobotnya di atas 50 kilo. Coba kalian hitung berapa itu hasilnya. Itu kalau muncul. Tapi kalau yang nelayan di Karangasem, mereka sebenarnya nelayan tradisional ini mencari ikan hanya untuk mencukupi kebutuhannya aja kan. Tangkap ikan, kemudian balik lagi. Fishing base apa? Fishing base. Fishing base apa? Ayo. Apa fishing base? Apa? Tadi udah jawab. Tempat pendaratan ikan. Namanya tempat-tempat pendaratan ikan itu artinya tempatnya nelayan kecil ini. Kalau pelabuhan itu sudah port namanya, ya mereka sudah memarkirkan kapalnya di situ. Kalau ini namanya perahu. Nah, mesin yang mereka gunakan juga mesin-mesin yang masih kecil, ya volumenya. Ini yang panjang ini mesin apa namanya? Katinting. Kalau yang ditempel di sini, ya apa bedanya? Apa beda yang menggunakan as panjang ini? Penggunaan Bahkan bahan bakarnya. Kalau ini menggunakan ada juga yang menggunakan solar, ada juga yang menggunakan pertalite. Tapi kalau tempel tidak ada yang menggunakan solar. Ya, kenapa? Karena dia menggunakan
mesin 2 tak biasanya. Sekarang sudah ada yang 4 taknya, jadi artinya lebih irit, kemudian tidak terlalu boros, kemudian tidak terlalu berisik, cuma lebih mahal biasanya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ini apa namanya? Apa namanya? Kalian nanti ke daerah pesisir ditanya apa namanya? Ini apa namanya? Yang panjang itu. Ini apa namanya? Kayu. Kalian lagu-lagu jawab katil. Ya, ini baru kecikiman. Kalian orang kelautan perikanan basic seperti ini jangan sampai kalian lupakan ya. Ini untuk budidaya keramba jaring apung yang paling banyak di Provinsi Bali ada di yang laut di Buleleng ya. Keramba jaring apung ini biasanya digunakan untuk membudidayakan ikan apa? Kerapu, apalagi? Kakap, apalagi? Kalian pernah dengar bawal bintang? Belum pernah. Pomano, apalagi? Lobster masih belum kayaknya. Yang di Buleleng masih. Dulu ada yang disangsit menggunakan jaring bola besar itu, cuman biayanya sangat besar sekali untuk membudidayakan ikan laut. Apalagi bandengnya di sini ditaruh atau ditambak. Kalau di Buleleng bandeng itu biasanya dipijahkan, namanya. Itu yang kalian harus tahu. Rumput laut paling banyak di mana sekarang? Salembongan. Lagi di Buleleng ada juga. Dulu yang paling banyak ada di Pulau Bali selain Lembongan dan seperti itu ada di sini di Kutub. Dulu belum ada tempat pariwisata Pantai. Itu dulu di sana banyak ada Oke. Di Daya Mutiara di mana kalian tahu? Buleleng ada. Iya. Kalau garam yang paling terkenal di Bali di mana? Sambo dan mana ayo? Mana? Di Tejakula, pernah dengar kalian? Sama di daerah Groga. Ya, yes. Kalau di Indonesia produk garam paling banyak dari mana? Madura nomor 1. Ini pengolahan perikanan. Pengolahan perikanan yang kalian tahu ada di mana saja? 1. Yang di Bali. Pengampungan, apa di Pengampungan? Kaleng. Kemudian di mana lagi? Benua, apa yang ada di benua? Frozen food. Kemudian apa lagi? Ayo. Usambel, apa yang usambel? Yang di usambel diasapin apa dipindang? Apa beda pengasapan dengan pindang? Pindang direbus, ikan asap diasap. Di Bali belum ada ikan asap. Ya, yang paling banyak pengolahan ikan asap adanya di NTT dan di Manado. Satu lagi, kalian kalau pernah dengar ikan cakalang di situ itu dibikin kayu stick. Apa saya lupa namanya, itu biasanya diparut. Itu makanan khas Manado. Mungkin nanti kalian cari atau misalkan kalian mau mencari di Bali perlu bikin ikan cakalangnya dibikin. Dia seperti kayu nanti dipadetin. Nanti itu biasanya ekspornya ke Jepang. Jadi makannya itu diserut, ya, kayak serutan kayu. Pernah kalian lihat? Pernah kalian bayangkan? Belum. Silakan nanti cari di internet. Saya lupa namanya. Namanya itu agak ke Jepang-Jepangan namanya. Saya lupa namanya.
Ini namanya processing namanya. Jadi tuna gelondongan kemudian dimasukkan ke perusahaan. Nanti perusahaan itu akan membagi menjadi berapa bagian kalau pengolahannya. Kalau misalkan tunanya dipotong menjadi satu bagian setengahnya namanya loin tuna. Ya, kalau kalian lihat di internet loin tuna. Kemudian dipotong, dikotak-kotakkan lagi namanya apa? Steak, ya, steak tuna. Kemudian potongannya bisa diperkecil lagi, misalkan dia potongnya nggak terlalu simetris, namanya saku. Saku, ya, dipotong-potong kadang-kadang bentuknya seperti segitiga. Nah itu bagian-bagian yang nggak simetris. Next pertama namanya apa? Loin, ya. Kemudian dipotong lagi, misalkan di loinnya mereka ngecer lagi biar kecil-kecil, dipotong jadi stick, ya, panjang. Kemudian potongannya yang ini yang nggak berat namanya saku. Potongan yang paling kecil-kecil namanya kawan. Sashimi itu bentuk yang utuh, yang paling premium itu. Tetelan itu adalah bentuk yang paling akhir. Jadi dia potongnya itu sisa-sisa di perutnya itu bentuknya udah kacau dia. Kalian kalau misalkan makan sate lilit kalau di Bali, itu dari sana, dari sisa-sisanya itu. Kalau ini misalkan harganya 65.000 kilonya, kemudian sticknya lagi lebih murah, kemudian sakunya lebih murah, tetelannya kalau masalah 5.000 ke 30.000 sekilo. Ya, apalagi yang bisa dimanfaatkan dari tuna? Tulangnya, rahangnya, kepalanya, kulitnya, iya, pupuk salmon. Tahu-taunya dari salmon. Ya, gitu. Ini hanya saja sekedar informasi ke teman-teman di sini, mungkin yang mata kuliah sebelumnya mungkin akan bagus saya sudah infokan. Tuna di Bali itu sudah bukan nggak ada ikan di wilayah Bali, cuman permasalahannya armadanya sudah berkurang, alat tangkapnya yang laut sudah berkurang, seperti itu kondisinya di Bali. Ini adalah petaniaga perikanan ibu-ibu. Dari mana pedagang-pedagang ini dapat keuntungan? Jadi pernah kalian belajar kita petaniaga alur pemasaran? Yang pertama produksi, kedua langsung apa ya kok? Bukan berpola. Ngencer. Bener nggak pengencer? Saluran buat pengencer, saluran tiga apa? Pengencer. Pengencer ini semua pengencer. Apa? Pengepul. Ya, yang terakhir baru konsumen. Ada biasanya saluran yang keempat itu adalah pengepul besar. Apa beda pengepul besar dengan pengepul kecil? Pengepul kecil itu kemarin waktu kita diserahin kalian, ya, itu dia ngumpulin yang ada di layang-layang, kemudian dipindahin lagi ke pengepul besar. Sudah punya apa? Taruh, simpan, saat harganya bagus dikeluarin, dia dapat untung. Itu pengepul besar. Dari nelayan ke produsen, mana lebih mahal? Nelayan ke produsen langsung atau nelayan atau produsen konsumen melalui beberapa tahap, mana lebih mahal? Karena setiap saluran mencari keuntungan, sampai di konsumen nilainya